bin Hambal saja, dia katakan Allah sudah menutup pintu fikih, tetapi ia membukanya kembali untuk Syafi'i. Saking bagaimana dia itu menghormati gurunya. Padahal yang mungkin orang tidak begitu perhatikan, jarak usia antara Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal itu cuma 13 tahun. Nah, pada waktu merespon tentang hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bagi Imam Ahmad, dia bilang itu hukumnya kafir. Imam Syafi'i bilang tidak kafir, dia itu tetap akan dihukum, itu suatu dosa besar tapi tidak berstatus kafir. Tidak, dia itu kafir guru. Oke, kalau memang dia itu kafir, bagaimana caranya biar dia kembali menjadi muslim? Ya dia harus sholat lagi. Pertanyaan saya, apakah salatnya orang kafir diterima? Ya. Yang kita tahu yang sangat populer adalah seorang fuqaha ya, ahli fikih, seorang ulama yang sangat disegani, apalagi di tanah air kita cukup musli gitu kan, mazhab Syafi'ian. Imam Syafi'i sisi lain memang juga tetap dikenal sebagai seorang fuqaha, imam mazhab yang luar biasa. Makanya Imam Ahmad bin Hambal saja, dia katakan Allah sudah menutup pintu fikih, tetapi ia membukanya kembali untuk Syafi'i. Saking bagaimana dia itu menghormati gurunya. Padahal yang mungkin orang tidak begitu perhatikan, jarak usia antara Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal itu cuma 13 tahun. Nggak jauh beda. Dari sekian syekh, ini Imam Ahmad aja ini seorang ahli hadis. Dia menghafal ribuan hadis, tapi dia justru berguru pada Imam Syafi'i. Ibn Hambal kan muridnya Imam Syafi'i ya? Imam Hambal. Sekalipun memang juga dalam beberapa hal mereka kadang diskusi dan menarik. Satu contoh diskusi menariknya pada waktu merespon tentang hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bagi Imam Ahmad, dia bilang itu hukumnya kafir. Imam Syafi'i bilang tidak kafir, dia itu tetap akan dihukum, itu suatu dosa besar tapi tidak berstatus kafir. Tidak, dia itu kafir guru. Oke, kalau memang dia itu kafir, bagaimana caranya biar dia kembali menjadi muslim? Ya dia harus sholat lagi. Pertanyaan saya, apakah salatnya orang kafir diterima? Ya. Itu betapa dia begitu matang dia. Kalau memang dia kafir karena meninggalkan salat, kemudian mau masuk Islam lagi dengan salat, pertanyaan salat orang kafir diterima? Betul. Iya. Artinya dari segi kecerdasannya itu, kemudian kontribusinya pada lahirnya satu studi baru yang kita kenal sebagai usul fiqh, itu tidak ragukan. Meski demikian, dia itu sangat menghormati orang yang mengajarkan adab. Kata dia, ketimbang orang saya bertemu dengan seorang ulama yang lebih banyak mengajarkan bagaimana cara menghalalkan hal-hal yang remang-remang dan yang lain-lain, saya lebih menghormati orang-orang yang mengajarkan adab, akhlak. Dan kata dia, saya adalah budak dari seorang guru yang mengajarkan adab sekalipun cuma satu huruf. Itu betapa dia itu sangat memperdulikan persoalan adab, akhlak. Terus yang juga orang jarang perhatikan adalah tentang sisi zuhudnya dia. Sisi zuhudnya dia itu mengkritik orang-orang yang, mohon maaf ya, kayak kita ini. Antum kali. Terutama. Saya pengecualikan. Kita ini kayak senang kalau bisa makan enak, makan lancar. Kemudian sedih kalau tidak ada makanan. Atau makan tidak enak, ngomel sama istri kalau makanan itu aja. Tapi apa kata dia? Orang yang kalau masih senangnya tergantung dari apa yang dia makan dan minum, tergantung dari apa yang masuk ke perutnya,
nilai dirinya tidak jauh beda dengan apa yang keluar dari perutnya. Itu mah apa ya, sindiran tidak jauh dari apa yang keluar dari perut. Ya kita nggak enak nyebutnya. Saking ininya ya faktornya itu. Tapi Ustaz, kalau yang saya pernah dengar ya, baca itu bahwa Imam Syafi'i sendiri punya pandangan sendiri tentang zuhud gitu ya. Ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya betul-betul meninggalkan urusan duniawi lah ya, Ya. fokus beribadah. Ya. Tapi Imam Syafi'i ini ada berbeda pandangannya tentang zuhud. Betul. Yang beliau bilang bahwa kita harus tetap juga seimbangan, Betul. ya kan, ngurus dunia, Betul. seperti bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Betul. Dan dia itu tuh benar banget itu. Dan dia itu bukan berarti dengan memilih jalan itu menarik diri dari dunia. Tidak. Dia tetap bersosialisasi. Dia bahkan tetap menuntut ilmu dan bahkan mengajar. Sayangnya di kita itu, sosial kita selalu membedakan seolah-olah kalau bicara fikih, ya fikih, syariat, ya syariat. Mereka tidak menganggap bahwa orang-orang seperti ini ada juga yang ahli hakikat, ada juga yang seorang sufi, bahkan seorang wali. Jadi kalau di masanya dijelaskan juga bahwa tidak ada orang yang lebih mulia dan lebih agung, tinggi tingkat kewaliannya di masanya adalah kecuali Syafi'i itu sendiri. Di zamannya. Di masanya, di zamannya Imam Syafi'i. Makanya kan Rabi bin Sulaiman di situ kan pernah satu waktu bermimpi. Jadi sebelum wafatnya Imam Syafi'i, dia mimpi melihat Nabi Adam wafat. Dan kemudian dia tanyalah kepada takwil mimpi, kemudian apa maksudnya, tapi kenal lama kemudian meninggal Imam Syafi'i baru dia bilang inilah maknanya, bahwa memang yang terbesar di zaman kita baru saja meninggal. Itu menunjukkan betapa agungnya Imam Syafi'i. Nah, ini Ustaz, kalau saya perhatikan, jadi dari keilmuan sufi nih, ilmu sufi ini, selain bisa dipelajari, kita kaji cara disiplin ilmu. Nah, sufi ini kalau untuk orang-orang seperti tokoh-tokoh sufi itu, kalau saya lihat itu orang-orang pilihan. Nggak semua orang belajar, bahkan kita tiba-tiba kita lihat seorang pemabuk, jadi orang pilihan. Orang pilihan. Ini yang pernah kita diskusikan di podcast sebelumnya. Bang Sahal kan pernah nanya, kalau ada orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan, berarti Tuhan nggak adil. Kok ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih? Nah, sampai kemudian kita diskusikan sampai bahwa sangat mungkin dia dipilih karena ada satu amalannya, ada sesuatu yang pernah dia lakukan dan itu membuat Tuhan suka. Padahal bagi orang lain mungkin itu biasa saja. Jadi sangat mungkin kita ini tidak tahu amalan mana yang bikin Tuhan happy sama kita. Tuhan senyum sama kita. Padahal itu sederhana loh. Kadang kita sengaja-ngaja bikin Tuhan senang, ternyata Tuhan nggak senang. Nah itu salah. Karena niat kita nggak baik kan. Jangan curhat gitu. Kelihatan dia itu. Betul. Iya, pun sebaliknya kita harus hati-hati karena kita tidak tahu perbuatan mana yang bikin Tuhan jengkel. Iya. Kalau sudah jengkel Pak, lewat. Nah itu makanya ya udah kerjakan semua perintah, kalau bisa kerjakan sunnah, karena kita juga tidak tahu saat kapan kita lagi diperhatiin. Wih, miliaran Pak umatnya Pak, triliunan. Maka itu kalau agak sosok dikit gitu ya, kutip Al-Quran itu, Fakuli malu fasirullahu amalan. Ya udah kerja aja lah. Betul. Ini urusan Tuhan yang akan mengetahui. Betul. Ya mah tahu kan. Begitu. Jadi nggak tahu siapa yang akhirnya dapat poin kan. Betul. Kalau kata orang-orang kampus dapat dapat disitasi gitu. Amal perbuatannya gitu kan. Nah, itu masalah. Kalau kata Bang Rodi dapat pop up gitu kan. Iya. Baik. Iya, benar ya.